Kemarin Gibran coba melucu di acara Rakernas PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia yang kebetulan ketua umumnya adalah Effendi Simbolon, dan Gibran coba bercanda atau berkelakar dan melucu di hadapan Effendi Simbolon dan para pendukungnya, karena Effendi Simbolon ini kebetulan dulu memang dipecat dari PDI Perjuangan, dan Gibran menganggap bahwa pengorbanan Effendi Simbolon ini sudah sangat luar biasa karena sampai dipecat katanya, jadi ya mau nggak mau harus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo yang sebentar lagi akan banyak program-program yang akan diluncurkan oleh Pak Presiden katanya. Jadi ya ini pengorbanannya sudah sangat luar biasa, dan kebetulan ya dipecatnya sama seperti Gibran gitu, dan dia kemudian ketawa. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa Gibran berpidato seperti itu dengan satu materi yang sebenarnya udah berkali-kali dia sampaikan. Ini dia kehabisan materi atau gimana gitu, karena yang dia sampaikan ini sebelum-sebelumnya dia sudah pernah mainkan gitu. Kalau dia bilang Pilpres sudah selesai, ya, semua orang diminta untuk segera move on dan sebagainya, dia juga sudah menyampaikan hal ini beberapa kali sebelumnya di bulan-bulan yang lalu. Jadi kalau sekarang di tahun 2025 di bulan Juli, setelah hampir setahun pelantikan, Gibran masih bermain atau berbicara atau bercanda soal Pilpres dan move on, itu kan jadi menunjukkan bahwa yang sebenarnya nggak move on ya dia. Dia sebenarnya ya nggak bisa move on atau bisa berpikir hal lain gitu. Ya karena mau bicara apa lagi kalau Gibran? Kan nggak ada yang bisa dia banggakan kecuali menang Pilpres. Kalau yang lain action figure atau mobil-mobilan yang banyak di rumahnya kan nggak bisa dia banggakan itu. Soalnya orang lain juga punya. Kita juga kalaupun nggak punya bisa beli gitu. Jadi ya kalau Gibran masih berkelakar, bermain-main dalam satu narasi, dipecat sama PDI Perjuangan gitu ya, terus-terusan dia mainkan sampai sekarang, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya, di dalam hatinya, atau dalam satu keyakinannya, bahwa kemenangannya di Pilpres itu memang adalah sebuah kemenangan yang hebat, yang luar biasa. Sehingga ketika Gibran dipecat, itu kemudian dianggap ya hal receh saja gitu. Dianggap ya itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya karena itu cuma dipecat aja. Toh meskipun dipecat tetap jadi wapres kok. Jadi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah lelucon yang lucu. Dan orang dipecat karena satu kesalahan yang sangat fundamental dan itu melanggar aturan-aturan yang ada, dan kemudian dia bangga-banggakan, itu bagi saya adalah sebuah kesalahan berpikir. Atau ya bagian dari satu gangguan jiwa kayaknya. Ya karena sekali lagi ini bukan yang pertama gitu. Gibran di tanggal 17 Desember 2024 atau tahun lalu di acara Pemuda Katolik, dia juga ngelucu dengan materi yang sama seperti ini. Ya saya baru saja dikeluarkan dari partai, terus kemudian ketawa. Ya orangnya disuruh ketawa, bukan disuruh ketawa. Orang-orang yang hadir di situ mau nggak mau harus ketawa gitu, karena ya dia wapres. Jangankan soal lucu-lucuan kayak gini gitu ya, yang sebenarnya itu nggak lucu. Gibran main futsal, itu kipernya selemah apapun tendangan Gibran nggak bisa nangkep. Backnya juga malah ikut merayakan kalau Gibran bisa mencetak gol gitu. Back lawan padahal. Jadi ya Gibran mencoba melucu seperti itu, dan kemudian ditertawakan oleh banyak orang, hadirin semuanya tertawa. Ya itu sama seperti ketika Gibran main futsal itu. Sebenarnya main futsal itu nggak masuk gitu, bisa ditangkap itu, tapi pura-pura nggak bisa ditangkap. Sama seperti ini. Gibran coba melucu yang sebenarnya itu nggak lucu, tapi kemudian ditertawakan oleh banyak orang. Orang-orang itu sepakat untuk tertawa, ya supaya begitulah Gibran. Takutnya kalau nggak ketawa nanti malah nggak jadi komisaris. Selain Desember 2024, di tahun 2023 juga Gibran bercanda kepada Budiman Sujatmiko. Nggak jadi dipecat ya mas, katanya di acara PSI kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalau sekarang Juli 2025 dia masih coba melucu dan menganggap lucu pemecatan yang didapat dari PDI Perjuangan, dan dia meminta move on, bagi saya itu emang antara dia emang tolol aja gitu ya, dia nggak ngerti situasi yang sebenarnya, dia nggak paham apa yang sedang terjadi dan apa yang membuat dia dipecat, atau dia nggak tahu mau bicara apa lagi. Dia kehabisan materi. Ya karena terakhir ketika dia berkunjung ke Banyuwangi terkait kapal yang tenggelam di Selat Bali kemarin, kan dia nggak bicara apa-apa tuh. Kehabisan materi, ngaheng. Jadi ya kalau dia masih ngebahas ini dan kemudian dianggap lelucon atau lucu ketika dia dipecat sama PDI Perjuangan, bagi saya itu menunjukkan betapa rendahnya kualitas pemikiran Gibran. Karena bahkan dia nggak sadar dia telah melakukan kesalahan, dan kemudian itu dianggap sebagai lucu-lucuan. Polisi itu berwenang untuk menangkap tentara. Biar dia pegang senjata, cari sultan, tembak sultan. Ya, kenapa itu si Samsul dikirim daerah konflik? Kamu nggak paham kan maksudnya? Supaya didor, selesai kamu, diganti. Agak didor. Kalau nggak didor kayak mana?
Kalau nggak didor ya udah dimakzulin aja. Ya udah dimaksulin. Bukan, itu buat dia pegang senjata Sultan di door. Ini orang Sultan itu biasanya kaya membagi-bagi gift. Ini Sultan Itu- susah, gimana kita mau? Itu Sultan kosongnya itu. Iya, Sultan, ayo bagi-bagi gift dulu baru kamu bicara Sultan. Kan namanya Sultan. Sultan Masa itu peradilan biasanya- militer, masa kelakuan tentara aktif mau dilaporkan ke peradilan umum itu, gimana lah cara Peradilan kerjanya itu? militer, peradilan umum, Bang. Konstitusi itu peradilan apa? Gimana? Konstitusi itu peradilan apa, Bang? Oke, ya. Sekarang kalau misalnya itu bergantung pada MK, kenapa nggak MK aja yang mengurus putusan 90? Kenapa harus MK? MK itu Mahkamah Kehormatan. Pintar, Iya. Bang. Terus kan kamu kan mengaitkan tentang pelanggaran etika itu harusnya pelanggaran 90 juga nggak bisa diterbitkan. Kenapa nggak Bang, MK saya kasih aja? contoh Kenapa seperti harus ini MK? loh, Bang. Ya udah, saya Gitu kasih loh. contoh gini, Bang. Kamu di Nggak usah pertandingan sebut sepak contoh. bola, Bang. Coba dijawab. Ya nggak usah sepak bola. Ya, sebentar. Kamu di pertandingan sepak bola, Bang. Ada VAR tuh, Bang. Ya, ketika Iya. satu pemain mencetak gol, terus wasit bilang gol gitu kan, Bang. Di saat nih gol nih. Tetapi pemain protes. Ya. Tolong dicek VAR-nya, Sid. Itu ada offside. Oke. Dan Sekarang- dilihat itu VAR, Bang. Apa Oke. hasilnya? Ya, Offside. ya, Putusan itu dibatalkan. Ya, Saat udah. itu juga. Udah. Begitu juga dengan MK 90. Apa logikanya? udah ya. Ketika pamannya memutuskan MK 90 dan dinyatakan Sultan. bersalah, dipecat. Gini. Harusnya putusan Sultan, itu kamu MK Gini, di Bun. room semua kamu dibatalkan, diturunkan. tapi hari ini bersyukur tidak di sini dibatalkan kamu karena Gini, putusannya ya. ingkrah. Gini. Jadi apa poinnya dari situ, Oke. Bang? Putusan MK 90 itu cacat. Sultan, Aduh. dunia sudah berjalan jauh, kamu kembali ke MK di room lain kamu diturunkan. Saya akan tegak Di lurus room seperti sini itu kamu terus. lumayan diperpanjang. Kamu di mana-mana kan diturunkan karena MK. Orang udah maju. Kenapa mereka naikin saya? Karena yang saya ucapkan itu benar. Kamu bisa bantah ucapan saya. Bukan, karena kamu Gini, sakit. gini. Kita udah maju, kamu kembali Kamu- ke mundur. kamu Kamu mengatakan mundur. bahwa Yang kamu sakit benar, itu kamu Samsul definisi memaksakan dia militer maju. aja. Kamu pakai Bingung peradilan kamu. umum, mengadili militer pakai peradilan umum tuh kayak mana loh? Saya masih bingung itu. Konstruksi hukumnya nggak ada soalnya. Ya Kok bingung masih lah bisa? kamu buja-buja Samsul, jilat-jilat Ini bukan Samsul. masalah punya Samsul loh. Sekarang kamu pakai konstruksi hukum, bisa nggak polisi nangkap tentara? Nggak bisa. Tuh, ya nggak bisa. Kenapa kamu bilang pakai peradilan umum? Masalahnya di mana itu? Kalau misalnya Ya. saya laporkan tentara nih, saya sebagai rakyat Bagaimanapun melaporkan mereka bakal cari cara, Bang. Aduh, Karena ya Samsul Allah. pun menggunakan segala macam cara. Dan kamu mau bilang apapun Gitu. sekarang Udah saya malas lah Lopez. ngelarin orang gila Samsul ini. berhasil. Ngapain Nggak malu kita kamu bikin punya Sultan orang sakit? pemimpin kayak gitu, Bang. Ngantuk. Aduh, daripada puji Sultan orang sakit yang bicara susah, Sultan. Kamu dari kemarin-kemarin saya sudah bilang sakit. Dia Kamu pakai dilepas analogi lagi, sepak sekarang bola kamu katanya. dilepas lagi. Kenapa kamu dilepas di sini, Sultan? Saya sakit, saya masih ada BPJS, saya bisa berobat. Ya udah berobat Kamu? aja cepat. Ya udah berobat aja. Dah, Kita mah nggak pakai nanti BPJS kasih kalau apa kita. nama, kasih asam sulfat aja buat kamu, Sultan, biar kamu tuh cepat pergi. Sultan ini cocok kasih asam sulfat aja, Sultan ini. Itu pemimpin kamu tuh, masa ibu apa sama bayi kasih asam sulfat. Iya, itu tujuannya untuk Sultan dan istrinya biar dikasih asam sulfat kalau istrimu hamil. Nah, itu kamu. Kalau Sultan bicara, kita jangan serius, teman-teman. Kita bikin dia buat lucu-lucu karena dia bicaranya itu mundur, ndak maju. Mundur ke belakang. Ngapain bahas yang maju? Udah lama putusan MK itu padahal. Dia ngomong katanya kalau kita melaporkan tentara pakai peradilan umum. Terus itu polisi nggak bisa nangkap tentara. Ini gimana? Kamu yang ini? ngomong, mana ada saya ngomong, Oke, sekarang ada-ada gini. aja kamu. Ya, oke, ya sekarang saya tanya ya, dalam sepak bola itu ada nggak kompetensi absolut namanya? Ada nggak? Apa kompetensi Loh, absolut? kan nggak tahu kan ya gimana mau saya terangkan, kamu aja kosong. Iya, saya akui saya nggak tahu. Coba jelasin apa kompetensi absolut. Kompetensi absolut itu adalah di mana suatu domain itu diterapkan pada sebuah rumahnya itu. Nangkep nggak? Domain apaan? Kamu kok jadi ke IT? Gini loh, ya. Peradilan, misalnya saya ngomong peradilan kayak gini, MK itu tugasnya mengadili hakim MK. Mahkamah Konstitusi itu tugasnya mengadili putusan konstitusi. Nah sekarang berkaitan kamu mengatakan bahwa Paman Usman ketika dia melanggar MK. Terus mengapa kamu berkaitan dengan konstitusinya? Apa hubungannya sama konstitusi? Nangkep nggak? Nggak nangkep sih. Terus? Gini ya, sesederhananya ya. MK tugasnya mengadili hakim konstitusi, ya kan? Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah untuk mengadili putusan.
Nah, sekarang korelasinya di mana kamu bisa menyalahkan putusan MK nomor 90 hanya karena pelanggaran MK yang dilakukan oleh hakim MK. Kan ranah Ya, domainnya berbeda tuh. Makanya saya tadi bilang kompetensi jelas. Saya absolut. bisa jawab itu, Ketika Bang. suatu Jelas, Bang. peradilan, Di mana ketika suatu salahnya? peradilan itu diterapkan pada suatu konsep domainnya, maka nggak bisa diintervensi dengan peradilan lain. Makanya saya katakan peradilan militer itu beda sama peradilan umum. Kalau Oke. kamu melaporkan tentara yang melakukan sebuah tindak pidana, maka kamu laporkan ke peradilan militer, bukan peradilan umum. Itu dalilnya. Ya gitu aja nggak paham loh kamu. Oke. Mana mau saya terangkan coba? Kenapa saya bilang salah, Bang? Kalau Ya. militer tadi itu oke, itu kamu benar. Kenapa Ya. saya bilang salah pamannya? Karena pamannya memutuskan perkara MK 90 ini, Bang. Astaga, Ada masih nggak konflik kena kepentingan. MK itu ada ya 9, Allah. ada 9, ada 9, Gitu. ada Masih nggak 9 kena orang. MK ada 9 Ada yang dipecat 9 orang. siapa? Yang dipecat Ada siapa? 9 orang. Jadi Kenapa yang ketua dipecat di cuma sana satu orang? bukan memutuskan aja dia ininya. Jadi Kenapa yang dipecat nggak cuma bisa satu orang? dominan ketua, Anda bilang ketua itu nggak Iya, ada. kenapa yang dipecat cuma memutuskan satu itu orang? 9 orang, Anda harus ingat itu. Sultan. Iya, kamu saya kasih kamu tahu udah bilang tentang- MK 9. Kenapa yang dipecat cuma si Usman? Kamu saya bilang kompetensi Ya, itu yang absolut, disebut kamu nggak diterangkan ngerti. di atas tadi etik, Itu kalau makanya Anda itu ranahnya otaknya nggak MKM, nyambung nggak ada kayak urusan ini. sama putusan MK. Tentang Kamu yang keputusan dodol dengan berarti etik itu cuma Anda nggak nyambung. MK orang Makanya kayak orangnya gini ada lah, 9 yang ini. dipecat sama si Karena Usman. kena onta ini otaknya nggak nyambung. Nah, kamu bilang Yang pernah diterangkan ontak, di kamu yang atas itu berjenggot. etik, sedangkan Anda mengkonternya dengan keputusan. Itu kan bodoh Anda namanya itu. Memang bodoh betul. Ang baciri saya lah. Ya memang ada bodoh, gimana Anda? Kamu dodol. Yang diterangkan Gini di loh, atas Sultan, itu Sultan, keputusan MK. Anda konter Nah. dengan MK. Sedangkan Iya. Iya, nggak bisa, MK nggak itu bisa, nggak bisa. Itu keputusan ada makanya 9 seperti Kenapa hakim dari di sana. 9 orang itu yang dipecat cuma 1? Dipecat Ya gimana? nggak ada urusan itu. Itu urusan sekarang dia pribadi, masih Bang. ikut bersidang itu. Dipecat gimana? Bersidang di mana dia di Ciberem? Coba Ya Allah, coba udah, Anda udah. buka itu. Ini orang gila Siapa ini. aja nama ini? Udah dipecat Anggota ketua Mahkamah Konstitusi itu. Coba Anda Udah buka. dipecat dia. Nah, tolol ini orang nih. Dodol kamu. Saya bisa tampilkan beritanya loh. Ayo. Kalau udah saya tampilkan beritanya, kamu mau ngomong apa nanti? Ini Bang Lemersing, jangan mau ikut pikiran dia Bang Lemersing. Nggak mungkin, ya nilainya nggak mungkin. Saya tahu. Coba Biar coba mereka coba yang Anda dibikin. paparkan di sini MK siapa sudah aja yang salah. jadi ketua yang ini yang di Saya hakim bisa MK itu tampilkan sekarang. seperti Coba Anda host bikin berita paparkan. Masih itu. ada nggak Usman itu? Coba Anda Dengan paparkan saya sekarang. bisa Masih ada nggak tampilkan dia di sana? seperti host itu, bahwasanya pamannya si Usman udah dipecat. Ayo, kamu bisa jawab apa? Ini nggak bisa karena saya bicara fakta. Dan otak kamu nggak nerima, jadinya jodol, termul, gitu loh. Karena yang saya ucapkan itu fakta, berulang Nggak, kali pun gua saya ucapkan jawab itu ya. fakta, yang Sini nggak gua bisa kamu jawab. bantah. Sini aku jawab Kalau ya. Samsul majunya 2029 bang, nggak kayak gini negara ini kacau bang, chaos. Hanya untuk bocah seperti itu kamu paksakan maju, negara konstitusi kamu ubah-ubah. Udah, gini. Nggak, konstitusi itu nggak melarang orang untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dia. Itu nggak ada larangan, Sultan. Satu. Yang kedua begini, Mahkamah Konstitusi itu kan mereka punya kewenangan untuk menambah frasa, bukan menambah norma, ya. Jadi penambahan kata-kata apabila atau telah menduduki jabatan setingkat wali kota selama satu periode, ya, itu penambahan frasa, dan itu masih masuk dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi, gitu loh, ya. Beda sama putusan MK nomor 70 tentang threshold, ya, ambang batas pencalonan kemarin waktu pas pilgub, ya, itu menambah norma karena di situ dijabarkan tuh, ya, untuk partai-partai itu harus 7,5%, gabungan partai 0,5%. Nah, justru itu sebenarnya yang melanggar konstitusi karena MK itu melakukan yang namanya ultra petita, Pak. Bukan kewenangannya dia. Dia mengeluarkan putusan yang bukan menjadi kewenangannya dia dan tidak ada di dalam daftar gugatan dari pemohon. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, bahwa putusan MK 90 itu problematik dari sisi etis, ya kita bisa debatin itu. Tapi kan masalahnya kan di sini udah jadi putusan, ya, udah jadi putusan dan itu udah jadi putusan yang final and binding gitu, ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi bicara masalah etik. Karena apa? Karena itu udah jadi kepastian hukum gitu.
kenapa sampai hari ini protes masih bergulir, Bang? Kita berdebatnya di masalah etiknya, tapi bukan di masalah Kenapa sampai hari ini konstitusionalnya. protes itu masih bergulir? Putusannya itu tuh udah nggak jadi, udah nggak dan jadi sakit bahan hati. perdebatan. Kita berdebatnya itu di masalah etik, Pak. Nah, Ya, kenapa udah, hari tadi ini kan lu sampai bilang kan hari kalau ini misalnya beliau masih sampai, nah, dipermasalahkan? sabar dulu. Kan gini, tadi lu bilang gini, kalau misalnya terjadi gol kan boleh dilihat dari VAR, oke? Nah, waktu pas proses pemilihan, ya, ditetapkan pemenang oleh KPU, ya kan? Setelah itu mereka ngajuin VAR nih. VAR-nya apa? MK lagi. Mereka gugat balik lagi nih golnya nih si Gibran nih ke MK. Tapi ternyata dari MK selaku wasit VAR udah menyatakan juga bahwa si Gibran ini sah dan layak Astagfirullah, Bapak dia masih menjabat. Apa yang kamu harapkan dari MK? Aduh, ini udah. Nah, oke. Dengar dulu. Kamu logis loh. Pas MK, dengar dulu. Bapak dia masih menjabat waktu itu. Dengar Apa dulu, kamu harapkan dari MK? Dengar dulu. Waktu pas MK itu memutuskan ya bahwa Prabowo dan Gibran itu sebagai capres dan cawapres terpilih ya, ketuanya itu bukannya Paman Usman lagi, ketuanya udah Soehartoyo. Jadi udah nggak ada kepentingan apa sih namanya Kamu ngalor ngidul. Bapak dia masih menjabat hari itu. Bapak dia masih menjabat, Bang. Iya, bukan masalah urusan bapaknya. Kalau bapaknya itu udah kewenangan ya, eksekutif. kembali Itu lagi beda. ya. Aduh, Kembali apa? lagi ya. Gimana lagi? 9 bilang orang kan, hakim MK itu kan bukan orangnya Jokowi MK kalau semua. nggak Bapak Jokowi Nggak udah. perlu. Kamu udah intervensi di situ, udah clear itu masalah. Nggak ada Orang bapaknya intervensi masih loh. menjabat kok. Jangan kita terbawa dari dengan judicial pikiran review. Sultan. Sultan itu kan pikiran dulu-dulu. Bukan pikiran saya, faktanya Bapak dia masih menjabat, masih intervensi. Gini loh, Jangan Sultan. kita terbawa dengan pikiran Sultan. Cara kerja Sultan MK itu kan melalui sakit, judicial udah. review tuh. Kalau judicial review itu mau siapapun presidennya tetap harus diterima sama MK karena itu kewenangannya MK mendengarkan judicial review itu. Hari ini selain Samsul siapa yang maju di pemilihan Astaga, itu? kok selain Menggunakan Samsul siapa keputusan lagi MK sih? Ya Allah. 90. Jadi mundur sih kita kalau bicara dengan Sultan, bukan maju. Sekarang orang lagi Sebenarnya bicara gini Sultan, kalau lo mau menggugat masalah keabsahan dia sebagai pemimpin, lo jangan nggak menggugat Gibran. Gugat Pramono Anung tuh, yang jelas-jelas putusan 70-nya itu sebenarnya bermasalah. Kalau Gibran itu kan putusnya kan open legal policy itu ada itu istilahnya kan. Makanya dia di MK diberi kewenangan untuk menambahkan frasa. Kalau putusan